Semangat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang sel elektrolisis. Kemarin kita sudah belajar tentang sel volta. Nah, di sini kemarin sudah sedikit disinggung bahwa sel elektrokimia terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sel volta dia reaksi kimia bisa menghasilkan suatu arus listrik. Nah, kebalikan untuk sel elektrolisis, di sini reaksi kimia baru terjadi jika dialiri arus listrik. Nah, di sini kita lihat ini adalah salah satu contoh alat sel elektrolisis. Di sini ada sumber arus listrik aki. Nah, di sini ada larutan elektrolit, di sini ada anoda emas, di sini ada katoda tembaga. Jadi, di sini contohnya adalah misal suatu pembuat perhiasan seperti cincin. Nah, dia ingin membuat cincin tembaga tetapi dilapisi oleh emas supaya harga atau harganya lebih tinggi. Jadi di sini tembaga bisa dilapisi oleh emas. Nah, dengan proses yang namanya sel elektrolisis, maka supaya kalian tahu bagaimana caranya, sekarang kita belajar terlebih dahulu tentang reaksi dari sel elektrolisis. Oke, pada sel elektrolisis di sini supaya kalian mudah mengingatnya, ingat mikare, di mana muatan min ada di katoda yang mengalami reduksi. Kemudian untuk elektroda satunya itu posano, positifnya di anoda mengalami oksidasi. Nah, kita bahas satu persatu untuk katoda dan anoda. Oke, yang pertama itu katoda. Tadi katoda bermuatan negatif. Nah, maka ion yang mendekatinya tentu ion yang positif. Nah, caranya lihat bentuknya. Dia bentuknya larutan atau lelehan. Nah, di sini contoh jika di katoda untuk yang bentuknya lelehan, maka reaksi yang terjadi di katoda itu N+ atau ion yang positif plus elektronnya menjadi logamnya. Contoh, pada lelehan NaCl jika dielektrolisis, maka reaksi di katodanya seperti apa? Kita tulis dulu reaksi ionisasi dari NaCl. Reaksi ionisasinya tentunya Na positif dengan Cl negatif. Nah, karena bentuknya lelehan, lihat ion yang positifnya. Ion yang positifnya adalah Na positif. Maka reaksi di katodanya Na positif plus, di sini muatannya plus 1, maka elektronnya hanya 1, menghasilkan logamnya Na. Contoh berikutnya, ini jadi contoh 1, ini contoh 2. Lelehan FeCl3 dielektrolisis, maka reaksi yang terjadi kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari FeCl3, yaitu Fe3+ plus 3Cl-. Nah, reaksi di katoda karena lelehan, lihat ion yang positif. Ion positifnya Fe3+. Maka reaksi di katodanya Fe3+ plus 3 elektron karena muatannya 3 menghasilkan logamnya adalah Fe. Nah, itu untuk yang bentuknya lelehan. Oke, berikutnya jika tadi lelehan, sekarang jika larutan, maka lihat ion positifnya. Ion positifnya logam aktif, logam reaktif, atau bukan logam reaktif, atau
ion H+. Nah, jika ion positifnya logam reaktif yaitu golongan 1A, 2A, Al dan Mn. 1A logamnya ini ya, bisa dilihat di sistem periode unsur, maka yang terjadi di katoda yang tereduksi adalah airnya. Ini reaksinya 2H2O plus 2E menghasilkan H2 plus OH-. Nah, jika ion positifnya bukan logam reaktif, sama seperti lelehan tadi reaksinya. Ion positifnya tereduksi menjadi logamnya. Jika asam, maka reaksi di katodanya adalah ini. Contoh, larutan NaCl. Kalau tadi lelehan NaCl, ini larutan NaCl. Maka jika larutan, lihat ion positifnya Na+, Na merupakan logam reaktif, maka reaksi di katodanya adalah airnya, yaitu 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2 OH-. Nah, itu. Sekarang contoh yang kedua. Jika larutan FeCl3 dielektrolisis, reaksi ionisasinya Fe3+ plus 3Cl-. Nah, karena larutan, lihat ion positifnya. Fe3+ tidak ada dalam logam reaktif, nah maka termasuk bukan logam reaktif. Maka reaksi yang terjadi adalah ion logamnya berubah menjadi logamnya. Dia tereduksi plus 3E menjadi Fe. Nah, terakhir contohnya larutan HCl dielektrolisis. Nah, HCl kalau terionisasi menjadi H+ dan Cl- karena bersifat asam mengandung ion H+, maka di sini reaksi katodanya adalah 2H+ plus 2E menghasilkan H2. Nah, ini untuk reaksi di katoda. Sekarang kita pelajari di anoda sambil mengingat yang di katoda ya. Oke, berikutnya pada anoda. Anoda tadi di sini bermuatan positif, maka ion yang mendekati adalah ion negatif. Nah, caranya untuk menuliskan reaksi di anoda, lihat elektrodanya. Dia termasuk iner, CpTAU atau non-iner. Jika iner, maka lihat ion negatif. Jika ion negatifnya merupakan halida, yaitu FClBrI, maka reaksi yang terjadi di anoda adalah 2X- menjadi S2 plus 2E, di mana S ini nanti diganti dengan soalnya, misalnya F ganti F. Misalnya di soal ada Cl berarti Cl dan seterusnya. Nah, jika anionnya O2-, maka reaksi di anodanya adalah 2O2- menghasilkan O2 plus 4 elektron. Nah, jika ion negatifnya ion poliatomik, poli itu banyak ya, poliatom. Jadi di sini contohnya ionnya NO3-, SO42-, PO43-, CO32- dan seterusnya. Maka reaksi yang di anoda adalah airnya. 2H2O menghasilkan O2 plus 4H plus 4 elektron. Contoh, elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Nah, sekalian kita mengingat yang di katoda ya. Reaksi ionisasi dari NaCl tadi adalah Na+ dengan Cl-. Maka reaksi di katodanya, karena bentuknya larutan, ion positifnya adalah Na+, maka kembali ke tadi adalah larutan Na, maka yang terjadi adalah 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2 OH-. Nah, di anoda lihat elektrodanya. Elektrodanya C karbon. C termasuk iner. Maka lihat ion negatif. Ion negatifnya adalah Cl-. Cl- termasuk dalam FClBrI. Maka yang terjadi reaksinya adalah 2X-nya diganti dengan Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Nah,
jumlah totalnya itu reaksi sel elektrolisis. Jumlahnya kita sesuaikan elektronnya. Sudah sama-sama 2, maka bisa langsung dicoret. Maka reaksi sel elektrolisisnya adalah ruas kiri ditulis terlebih dahulu, 2H2O plus 2Cl- menghasilkan ruas kanannya adalah H2 plus 2OH- plus Cl2. Oke, ini. Nah, sekarang yang kedua contohnya. Elektrolisis larutan ZnSO4 dengan elektroda platina. Nah, maka lihat dulu ionisasinya. ZnSO4 terionisasi menjadi Zn2+ plus SO4 2-. Maka reaksi di katodanya Zn. Maka lihat larutan Zn bukan termasuk logam aktif, maka dia bukan logam reaktif. Maka yang terbentuk reaksi di katoda adalah Zn2+ plus 2E menghasilkan Zn. Nah, kemudian di anoda lihat elektrodanya platina Pt. Maka lihat ion negatif. Ion negatifnya adalah SO4 2-, termasuk ion poliatomik. Reaksi anodanya 2H2O menghasilkan O2 plus 4H plus 4 elektron. Nah, dilihat. Kita sesuaikan elektronnya, ternyata berbeda ya. Supaya sama, atas kali 2, bawah kali 1. Maka yang terbentuk, tuliskan di sini, katodanya kali 2, berarti 2 Zn2 plus 2 kali 2 4 elektron, 2 Zn. Anodanya tetap karena kali 1 ya, 2H2O menghasilkan O2 plus 4H plus 4E. Kita jumlahkan, elektronnya sudah sama, bisa dicoret. Yang ruas kiri kita tuliskan 2 Zn2 plus 2H2O menghasilkan ruas kanannya 2 Zn plus O2 plus 4H plus. Nah, ini reaksi sel elektrolisis. Oke. Paham ya sampai sini? Oke, berikutnya jika elektrodanya non iner. Tadi iner termasuk C, PT, AU. Berarti di luar C, PT, dan AU dia adalah non iner. Nah, reaksi di anodanya adalah elektrodanya M misalnya menghasilkan ion positif M plus elektron sesuai dengan muatannya. Contoh, lelehan NaCl dielektrolisis dengan elektroda tembaga. Nah, kita tulis dulu NaCl, ionisasinya adalah Na plus dan Cl-. Nah, reaksi di katodanya Na ya, tadi lelehan tentunya tidak mengandung air, jadi tidak mungkin air, maka langsung ion positifnya Na plus E menghasilkan Na. Nah, di anoda di sini lihat elektrodanya tembaga Cu, bukan iner, bukan C, bukan PT, bukan AU, maka non iner. Lihat ini, M menghasilkan Mn plus Ne. M-nya diganti dengan Cu, maka di sini Cu menghasilkan, Cu biasanya bermuatan 2 positif, maka elektronnya adalah 2 elektron. Nah, maka karena elektronnya berbeda, atas kali 2, bawah kali 1, maka katodanya menjadi 2 Na plus 2E menghasilkan 2 Na. Anodanya tetap Cu menghasilkan Cu2 plus 2E. Nah, kita
kita samakan, yang bisa dicoret adalah elektronnya. Maka yang terjadi pada reaksi sel elektrolisis adalah, kita jumlahkan yang sebelah kiri 2Na plus Cu menghasilkan 2Na plus Cu2 plus. Nah, itu penjelasan mengenai sel elektrolisis, reaksi-reaksi yang terjadi dalam sel elektrolisis. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika kurang jelas, boleh langsung tanya dalam forum diskusi atau dalam WhatsApp WA Ibu. Silakan. Oke, selamat belajar. Semangat pagi.